Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Nur Aini dengan NIM 11125000023. Dan saya Trista Laida Wisa dengan NIM 11125000036. Kami dari Universitas 17 Agustus 1945 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Negara. Kami akan mempresentasikan materi Hukum Administrasi Negara untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester 2025 dengan dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi SH MSI. Yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep utama hukum administrasi negara. Dari materi yang kami pelajari selama di kelas, dapat kami simpulkan bahwa definisi dari hukum administrasi negara adalah aturan yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat dalam urusan sehari-hari pemerintahan, agar semuanya adil dan tidak sembarangan. Fungsi utama hukum administrasi negara mempunyai dua fungsi besar. Yang pertama, normatif, yaitu membuat aturan agar pemerintahan sesuai Pancasila dan negara hukum. Yang kedua, instrumental, yang mengatur badan pemerintah, tugas, dan alat bantu seperti pegawai, serta anggaran. Fungsi ini juga melindungi rakyat dari kekuasaan yang disalahgunakan. Selanjutnya ada tujuan utama konsep administrasi negara. Yang pertama, tata kelola pemerintahan. Menciptakan pemerintahan yang baik, good government, dengan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, keadilan dan kesejahteraan. Mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan keteraturan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai aturan. Yang ketiga, yaitu pencegahan korupsi dan penyalahgunaan wewenang, mengendalikan kegiatan pemerintahan agar tidak terjadi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Pertama, pengawasan administrasi negara. Pengawasan administrasi negara adalah proses memastikan jalannya pemerintahan sesuai hukum dan akuntabel, mencegah korupsi, dan maladministrasi. Tujuan dari pengawasan administrasi negara yaitu mencegah penyalahgunaan wewenang, korupsi, pemborosan, dan maladministrasi, serta memastikan pelayanan publik yang baik dan sesuai hukum. Sedangkan fungsinya sendiri yaitu mengevaluasi penyampaian target, mengklasifikasi penyimpangan, mencari solusi, dan memastikan pelaksanaan tugas sesuai hukum dan prinsip akuntabilitas. Jenis dari pengawasan administrasi negara yang pertama yaitu internal, dilakukan oleh unit dalam organisasi, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Wilayah. Yang kedua yaitu eksternal, dilakukan oleh pihak luar seperti DPR, BPK, KPK, Ombudsman, atau Peradilan Tata Usaha Negara (PT-UN). Yang ketiga yaitu preventif, mencegah sebelumnya terjadinya penyimpangan. Yang keempat yaitu represif, menindak setelah penyimpangan terjadi. Yang selanjutnya yaitu peran lembaga pengawas. Peran lembaga pengawas utama meliputi Ombudsman, mengawasi pelayanan publik dari penyelenggara negara, BUMN atau BUMD, dan badan swasta atau perseroan terkait pelayanan publik. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, fokus memberantas korupsi termasuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, mengaudit laporan keuangan dan mengelola aset negara untuk memastikan tidak ada penyimpangan. MA, Mahkamah Agung, dan PT-UN, Pengadilan Tata Usaha Negara, mengadili sengketa administrasi negara dan menguji keabsahan keputusan atau tindakan pemerintah. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, lembaga legislatif dengan fungsi pengawas fundamental terhadap kinerja eksekutif. APIP, aparat pengawas internal pemerintahan atau inspektorat, melakukan pengawasan internal di lingkup pemerintahan daerah dan kementerian lembaga. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sengketa administrasi negara atau TUN di Indonesia, di mana perselisihan antara warga dan perusahaan dengan pejabat pemerintah soal keputusan atau tindakan yang salah hukum. Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN jadi tempat utama penyelesaiannya. Setelah langkah administratif gagal, biasanya salah tanah, sertifikat, atau kontrak pemerintah. Kali ini kita akan membahas studi kasus nyata yang ada di Sampingan Baru, tepatnya di Balikpapan Selatan. Di sana ada konflik
Sertifikat Hak Guna Bangunan atau HGB atas nama Sania yang dikeluarkan pejabat. Penggugat protes karena prosedur salah dan ada kepemilikan ganda. PT UN Samarinda pada kasus nomor 9-G-2023 PT UN. SMD memutuskan pada 21 September 2023 tolak bantahan tergugat, kabulkan gugatan penuh, batalkan 4 sertifikat HGB dengan nomor 00684, 00685, 01432, dan 01433. Suruh tergugat cabut dan kembalikan ke penggugat Zainab plus membayar biaya Rp4.267 tanpa hukuman penjara. Kasus seperti ini banyak di Indonesia, misalnya sengketa tanah ganda di PT UN Jakarta, kontrak pemerintah bermasalah, atau di Surabaya yang sulit dieksekusi. UU nomor 30/2014 berluas wewenang PT UN, tapi kadang putusan hakim beda-beda. Ombudsman RI bantu mediasi tanpa pengadilan untuk kesalahan administrasi. Cara menyelesaikannya yaitu mulai dari keberatan atau banding ke pemerintah dulu, baru gugat PT UN dalam 90 hari. PT UN bisa batalkan keputusan salah, suruh ganti rugi, atau pulihkan hak. Masalahnya, eksekusi lelet dan gugatan kurang jelas, diatasi dengan aturan lebih rapi dan saran Ombudsman kuat, seperti kasus pegawai di Dampu di mana warga sering kalah lawan pemerintah. Selanjutnya yaitu tanggung jawab pemerintah menyusun dan melaksanakan kebijakan, membuat kebijakan yang berpihak pada rakyat dan mewujudkan tujuan negara serta memastikan pelaksanaan berjalan efektif. Yang kedua yaitu menjamin pelayanan publik, memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu penegakan hukum, memastikan semua warga negara termasuk ASN mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang kelima yaitu pembinaan ASN, melakukan pembinaan pengawasan dan pembinaan disiplin terhadap PNS agar dapat bekerja sesuai aturan. Dan yang selanjutnya ada tanggung jawab pegawai negeri sipil, pelaksana kebijakan publik, melaksanakan kebijakan pemerintah sesuai aturan yang berlaku, pelayanan publik, memberikan pelayanan yang prima, jujur, dan tepat waktu, perekat, dan nomor 1, bangsa menjadi teladan dalam menjaga keutuhan NKRI dan memegang teguh Pancasila serta UUD 1945, kepatuhan dan integritas, setia pada NKRI, mentaati semua peraturan, menghindari konflik kepentingan, dan menjauhi korupsi, kolusi, nepotisme, etika dan disiplin, beretika dalam bernegara, berorganisasi, dan bermasyarakat, termasuk menjaga profesionalisme dan menghindari penyalahgunaan wewenang. Yang selanjutnya yaitu implementasi hukum administrasi negara dalam kebijakan publik. Implementasi hukum administrasi negara dalam kebijakan publik adalah penerapan prinsip-prinsip hukum administrasi negara, legalitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan perlindungan hak warga negara dalam seluruh proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik untuk memastikan tindakan pemerintah sah, efektif, berorientasi kepentingan umum, serta menjamin pelayanan publik yang baik dan berkeadilan dengan mengatasi tantangan seperti tumpang tindih, regulasi, dan kapasitas birokrasi. Selanjutnya ada tantangan implementasi. Yang pertama, kesenjangan teori dan praktik. Adanya celah antara aturan hukum dan pelaksanaan di lapangan. Yang kedua, tumpang tindih regulasi, di mana banyaknya aturan yang saling berkaitan bisa membingungkan. Yang ketiga, kapasitas birokrasi terbatas, sumber daya dan keahlian operator yang belum memadai. Yang keempat, pengaruh politik, di mana kepentingan politik yang bisa menyimpang dari tujuan hukum. Sekian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.